Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Pertemuan pada kali ini kami akan menjelaskan tentang 17 golongan orang yang meninggalnya termasuk mati syahid akhirat. Jadi ada perbedaan antara syahid dunia dan akhirat dan juga syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat itu adalah orang yang mati syahid di medan pertempuran. Lah, umpama meninggal di medan pertempuran itu dirawatnya beda dengan orang yang meninggal biasa. Orang yang mati syahid di medan pertempuran itu dikuburkan dengan baju yang dipakai perang dan bahkan dengan darahnya. Jadi tidak dibersihkan atau tidak dimandikan. Nah itu. Tapi kalau syahidnya adalah syahid akhirat, ini adalah umpama meninggal dunia tetap dirawat seperti biasa, ya dimandikan, dikafani, disolati seperti pada mayat umumnya gitu. Nah kita yang bahas ini adalah yang kedua tadi, yaitu yang syahid akhirat. Artinya kalau seandainya meninggal dunia itu dirawat seperti merawat mayit pada umumnya. Lah kita bacakan kitabnya, yaitu dalam kitab Nashaihul Ibad di dalam bab As-Subai, makolahnya nomor 9. Kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utai maqalah at-tasi'atu kang nomor 9 iku kola ngendika sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallamu mugi paring tambah rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan mugi paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Rupane pengendikane Kanjeng Nabi yaiku asyuhada sab'atun. Asyuhada utai pira-pira wong kang mati syahid iku sab'atun ana 7. Siwal maktuli kang sakliyane wong kang den pateni fi sabilillahi ing dalem perang sabilillah. Aili i'la'i kalimatillahi tegese krana menegakkan kalimah Allah. Artinya maqalah yang nomor 9 yaitu sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyuhada'u sab'atun. Kanjeng Nabi bersabda bahwa orang yang mati syahid dalam arti syahid akhirat itu ada 7. Siwal maqtuli fi sabilillahi ay li'la'i kalimatillah. Artinya selain orang yang mati syahid dalam medan pertempuran atau syahid dunia akhirat. Jadi syahid akhirat itu ada 7.
Siapa saja 7 itu? Kita lanjutkan pembacaan kitabnya. Al-mabtunu, rupani pitu mau al-mabtunu utawi wong kang loro weteng. Ailladzi tegesi wong yamutu kang mati sapa alladzi badail batni kelawan ngrasakake loro wetenge. Kastis koin kaya dene busung air atau penyakit busung air. Wa kaulinjin lan usus besar. Utai mabtun mau iku syahidun dan hukumi mati syahid. Yang pertama dari 7 syahid akhirat, yaitu yang pertama adalah orang yang sakit perut. Artinya orang tersebut meninggal karena menderita sakit perut. Seperti contoh di sini dicontohkan seperti busung air, penyakit busung air atau penyakit usus besar. Lah intinya orang yang meninggalnya karena punya penyakit perut atau saat sakit perut itu dihukumi matinya adalah mati syahid. Lah itu yang pertama. Kita lanjutkan. Wal ghoriku tai wong kang kerem. Wa utawi sing jeneng ghorik iku alladzi wong yamutu kang mati sapa alladzi fil ma'i ing dalem banyu. Bisa babihi kelawan sebab alma utawi ghorik mau iku syahidun dan hukumi mati syahid. Lah yang kedua dari 7 syahid akhirat, yaitu orang yang meninggalnya ini tenggelam. Wa huwa alladzi yamutu fil ma'i bisababihi, yaitu orang yang mati dalam air. Artinya tenggelam, baik tenggelam itu di kolam atau di kali atau di sungai atau di laut, pokoknya matinya kok karena tenggelam, entah penyebabnya apapun. Nah ini kalau matinya mati tenggelam, ini dihukumi namanya mati syahid. Nah itu kita teruskan. Wa sahibu dzatil jambi utawi wong kang duweni penyakit selaput dodo. Wa utawi dzatil jambi iku waromun bengkak harun kang panas. Ya ritu kang nekani apa waromun harun fil ghasya ing dalem tutup al mustabtini kang nyebabake tersumbat lil adla'i maring pira-pira iga wekas utawa tulang rusuk. Utai sahib mau iku syahidun dan hukumi mati syahid. Lah yang nomor 3 adalah orang meninggal karena terserang radang selaput dada. Jadi ada pembengkakan, berarti di sana panas, bengkaknya panas, yang ada di selaput darah dadanya itu tertutup. Lah orang kalau punya penyakit seperti itu, terserang radang selaput dada, itu umpama meninggal, maka dihukumi meninggalnya mati syahid. Nah itu kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matunu utai wong kang kena lara taun utawa penyakit menular. Ailladzi tegese wong yamutu kang mati sapa alladzi fitauni ing dalem kena penyakit taun iku syahidun dan hukumi mati syahid. Yang nomor 4, orang yang meninggal disebabkan penyakit wabah, yaitu wabah yang menular. Jadi apapun kalau itu penyakitnya wabah yang menular, yang terkenal dulu zaman Kanjeng Nabi adalah penyakit taun. Kalau itu wabah menular, kalau kemarin oleh ulama corona disamakan dengan taun. Kalau seandainya penyakit corona kemarin disamakan dengan taun, maka otomatis orang yang meninggal karena penyakit corona maka dihukumi mati syahid.
Lah orang yang meninggal karena wabah taun ini juga sama, matinya adalah dihukumi mati syahid akhirat. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mayyitu utawi wong kang mati tahtal hadmi ing dalem nisori kerubuhan utawa rerubuhan. Utai lafat al hadmi iku bi fathil hai kelawan den fathah hae ha wa sukuni dalil lan den sukun dalih had, berarti hadmi. Utawi mayit mau iku syahidun dan hukumi mati syahid. Layang nomor 6 dari syahid akhirat adalah orang yang meninggal karena keruntuhan sesuatu, entah itu bangunan, entah itu keruntuhan, kejatuhan apapun. Jadi kejatuhan apapun, misalkan dikerja di pabrik, itu misalkan keruntuhan sesuatu, maka orang itu umpama meninggal karena reruntuhan itu, makanya dihukumi mati syahid. Seperti misalkan ada gempa besar, terus bangunannya runtuh, lah orang yang di dalamnya keruntuhan, maka meninggalnya adalah meninggal syahid atau matinya mati syahid. Nah, tidak keruntuhan apapun, entah keruntuhan rumah atau kejatuhan pohon, kejatuhan besi dalam pekerjaan, itu semua dihukumi mati syahid. Nah, itu yang nomor 6. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan tadi yang nomor 6. Sekarang yang nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mar'atu utai wong wadon allati mar'ah matat kang mati sapa mar'ah mati anil wiladati saking sebab nglahirake, sawaun allaqat padha uga nglahirake biasa utawa normal sapa mar'ah waladah ing anake mar'ah amlah utawa nglahirake ora normal utawi mar'ah mau iku syahidun den hukumi mati syahid. Yang nomor 7 yang dihukumi syahidnya syahid akhirat atau mati syahidnya akhirat, yaitu adalah seorang perempuan yang meninggal disebabkan wiladah atau melahirkan, baik itu melahirkannya secara normal atau tidak normal. Jadi yang normal ya biasa, yang tidak normal berarti ya sesar, atau mungkin kepalanya terbalik, kaki duluan, pokoknya normal atau tidak normal. Terus dalam saat meninggal itu, setelah melahirkan atau pas melahirkan, maka matinya mati syahid. Kalau di dalam keterangan yang lain, setelah melahirkan entah berapa hari, yang penting masih dalam nifas. Jadi masih dalam keadaan nifas, itu umpama meninggalnya syahid. Nah ini 7 kata Kanjeng Nabi, orang yang meninggalnya adalah meninggal syahid akhirat. Ini kita ketahui dan kita harus memahami 7 ini kalau meninggal, nah, itu adalah meninggalnya syahid akhirat. Kita lanjutkan dalam kitab ini, yaitu ada tambahan orang yang mati syahid akhirat itu ada 10 lagi. Jadi ada tambahan karena diambilkan dari keterangan hadis yang lain, bahwa Kanjeng Nabi pernah mengatakan di hadis yang lain di selain hadis ini. Maka ditambahi di sini orang mati syahid itu ada 10 lagi selain yang 7 tadi. Nah, makanya kita bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baqiyalan ijih utawa sisa utawa sisah utawa sisa basa Jawane utawa tesih bahasa Sundane. Wa baqiyalan ijih minasyuhada'i sanging pira-pira wong kang den hukumi mati syahid sapa sahibus sulli wong kang duwe penyakit paru-paru, wal ghoribi
wal ghoribi lan wong kang duwe penyakit aneh. Jadi tadi 7 sudah kita sebutkan, sekarang ada tambahan 10 lagi orang yang dihukumi mati syahid, syahidnya syahid akhirat. Yang pertama dari tambahan 7 tadi, ini ada 10. Yang pertama, orang yang meninggal ini karena disebabkan sakit paru-paru. Jadi dia punya penyakit paru-paru, terus dia meninggal, sebab itu meninggalnya, maka matinya mati syahid. Dan juga wal ghoribi, penyakit yang aneh, orang punya penyakit aneh. Jadi penyakit aneh tidak ditemukan oleh ilmu kedokteran, oleh orang yang ngerti di bidangnya, tidak ngerti ini penyakit apa. Entah dari kopi dari jidatnya ada yang keluar paku misalkan, atau apapun penyakit yang aneh sampai dokter tidak menampukan penyakitnya, terus meninggal gara-gara itu, maka dihukumi matinya mati syahid. Jadi makanya yang pertama dari 10 tambahan orang yang syahid akhirat adalah orang yang punya penyakit paru-paru dan orang yang punya penyakit aneh. Kalau meninggal dunia gara-gara itu, maka dihukumi matinya mati syahid. Kita lanjutkan, wasahibul humma lan wong kang duweni penyakit demam. Lah yang kedua, kalau ada orang demam terus dia meninggal dunia gara-gara penyakit demamnya, maka andaikan meninggal dunia maka termasuk matinya mati syahid. Wallatigu lan wong kang den entuk hewan utawa hayawan, walati gulan wong kang den entuk hayawan. Lah yang nomor 3 yaitu orang yang disengat binatang. Jadi orang yang disengat binatang yang berbisa, mau ular mau apapun yang berbisa, terus gara-gara disengat itu setelah diobati nggak sembuh terus dia meninggal dunia, maka andai kata meninggal dunia maka dihukumi matinya adalah mati syahid akhirat. Kita lanjutkan. Wat tasyriku lan nomor 4. Wat tasyriku lan nomor 4 wong kang kesereten, atau wat tasyriku lan nomor 4 wong kang tersendak tenggorokane, atau bahasa Jawanya kesereten. Lah yang nomor 4 adalah orang yang tersedak tenggorokannya. Jadi tersedak apapun, jadi misalkan makan terus tersedak sesuatu, atau mungkin minum, tapi yang banyak biasanya makan. Jadi begitu makan tersedak tenggorokannya dengan sesuatu, andaikan meninggal dunia maka dihukumi matinya adalah mati syahid. Nah itu. Kita lanjutkan. Walladzi lan nomor bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi lan nomor 5 wong yaftarisuhu kang nerekam ing alladhi opo asabu hayawan gala. Lah yang nomor 5-nya yang dihukumi mati syahid adalah orang yang diterkam binatang buas. Jadi entah harimau, entah serigala, entah apapun. Pokoknya kalau dia diserang hewan yang galak atau hewan yang binatang yang buas, terus dia mati, maka otomatis dia matinya mati syahid. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutarati lan wong kang mati krana runtuh. Wal mutarati lan wong kang mati krana runtuh. Lah yang nomor 6 orang yang terlempar jatuh atau orang yang jatuh. Jadi misalkan dia naik gunung atau naik apapun dengan tujuan misalkan manjat kelapa, terus dia nggak sengaja terpleset jatuh terus meninggal, maka otomatis dihukumi matinya mati syahid akhirat. Kita lanjutkan. Wal mayyitu
Lan nomor 7 wong kang mati ala firasyihi ngatasi lemeke al mayit fi sabilillahi krana nyebarke fisabilillahi krana nyebarke agamane Allah. Lah yang selanjutnya orang yang meninggal di atas tempat tidurnya, artinya ya nggak kemana-mana. Orang itu dalam rangka berjuang di jalan Allah. Lah ini biasanya dihukumi atau diterangkan oleh para ulama bahwa ini adalah orang-orang alim yang berjuang di jalan Allah untuk menyebarkan agama Allah. Misalkan dia lagi tidur meninggal dunia, maka dihukumi matinya adalah termasuk mati syahid. Ini dijelaskan oleh para ulama, ini termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, menyebarkan agama Allah, dakwah di jalan Allah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maktululan wong kang den pateni tuna malihi krana ngreksa utawa njaga bandane al maktul, au dini utawa agamane al maktul, au damihi utawa kehormatane al maktul, au ahli utawa keluargane al maktul, au ahli utawa keluargane al maktul. Lah tadi adalah yang yang ke-9, yaitu wal maktulu duna malihi au dinihi au damihi au ahlihi, yaitu orang yang meninggal karena menjaga hartanya atau menjaga agamanya atau menjaga kehormatannya atau menjaga keluarganya. Lah misalkan contoh, misalkan orang dirampok terus dia membela diri kok meninggal dunia, maka matinya mati syahid. Atau misalkan di rumahnya kok ada maling, misalkan ada maling di rumahnya, terus setelah itu dia membela diri atau menjaga keluarganya, kok di situ dia meninggal dunia, maka otomatis matinya adalah mati syahid. Lah itu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mayyitu utai wong kang mati fi sijni ing dalem penjara. Waqat bismillahirrahmanirrahim. Waqat kubisalan teman-teman den penjara sapa al mayyit zulman krana arahe den aniaya atau dizalimi. Lah yang ke-9 adalah orang yang meninggal dunia di penjara. Lah di penjaranya itu karena dizalimi. Jadi bukan semua orang yang mati di penjara, bukan, tapi orang yang meninggal dunia di penjara tapi karena di penjaranya itu adalah dizalimi. Contoh misalkan dituduh maling, dituduh melakukan kejahatan padahal dia tidak melakukan kejahatan, maka andai kata dia sampai meninggal nanti di penjara, maka otomatis matinya adalah mati syahid. Nah itu kita lanjutkan. Wal mayyitulan nomor 10 atau terakhir wong kang mati aishkon krono arai bronto. Wal mayyitulan wong kang mayit wal mayyitulan wong kang mati wa huwa hali utawi mayit iku talibun wong kang nuprih utawa wong kang nuntut lil ilmi maring ilmu. Lah yang nomor 10 adalah orang yang meninggal karena orang meninggal karena memendam rasa rindu atau memendam cinta yang sangat dalam. Jadi orang yang meninggal karena memendam rasa cinta dan rindu yang sangat dalam. Ya ini cinta maksudnya cinta yang diperbolehkan, bukan cinta yang terlarang. Jadi dia cinta pada seseorang, dia rindu pada seseorang, tapi dia tidak bisa mengungkapkan itu semua. Maka orang yang memendam rasa cinta dan rindu seperti ini, kok dia meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, maka matinya dihukumi mati syahid. Juga termasuk wal mayyitu wa huwa talibun lil ilmi, adalah orang yang meninggal dunia pada saat dia menuntut ilmu.
Contoh misalkan di pesantren lagi menimba ilmu agama, andai kata dia di pesantren misalkan ada musibah terus meninggal dunia, maka meninggalnya dihukumi matinya mati syahid. Nah ini adalah tambahan 10 dari 7 tadi. Kalau dijumlahkan maka otomatis ada 17 orang yang matinya dihukumi syahid akhirat. Nah itu pengajian pada kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan ilmu kita bersama, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin Allahumma amin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.